Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Surah Az-Zariyat ayat 56, 57, 58. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali liya'budun, yaitu supaya jin dan manusia tadi menyembahku. Di sini Abdullah bin Abbas berkata, ay yuwahhiduni, supaya mereka mentauhidkanku. Jadi suatu amalan kebaikan itu tidak dinilai ibadah kecuali di dalamnya itu mengandung tauhid. Ya, kalau bahasa lainnya tauhid itu apa? Ikhlas. Makanya surah Al-Ikhlas dalamnya apa aja? Keesaan Allah kan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu yang maha esa, satu. Allah itu ahad, tunggal. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantungnya seluruh makhluk. Seluruh makhluk berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dan demi Allah, tidak ada satu makhluk pun, yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tidak terlihat, kecuali semuanya itu membutuhkan Allah. Makanya Allahus Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad. Allah itu zat yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau terjemahan itu apa? Tidak beranak dan diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara atau yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya tauhid. Makanya ikhlas di dalam bahasa Arab itu artinya mentauhidkan Allah. Tapi kalau ikhlas di dalam bahasa Indonesia artinya rela atau ridho. Ya, kalau kita dikasih seseorang kan, silakan Pak, ikhlas ya. Maksudnya apa? Ridho atau rela. Tapi ikhlas di dalam bahasa Arab maknanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Allah tekankan, ya, Allah itu menciptakan manusia dan jin itu untuk menyembah dirinya. Allah tidak menginginkan dari jin, dari manusia rizki. Oke? Wa ma uridu ayyut'imun, dan Allah juga tidak mengharapkan diberi makan. Justru kata Allah apa? Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah lah, dialah Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Ini kenapa ini ibadah disangkut pautkan dengan rizki? Banyak manusia yang meninggalkan sholat alasannya karena mencari rizki. Betul ya? Asar kelewat, zuhur makan siang, subuh kesiangan, maghrib baru habis mandi, baru pulang, isya
udah lowbat. La haula wala quwata illa billah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkali-kali saya sampaikan, harta yang selama ini kita kumpulkan tidak dibawa mati. Ya, dunia yang kita kejar, yang kita tumpuk, ya, justru merekalah yang pertama kali berkhianat kepada pemiliknya. Bagus kalau ahli warisnya tahu agama, ya, dipakai buat di jalan Allah. Pahalanya sampai untuk orang tuanya, sampai. Kemudian di sini juga ada yang menarik. Ayat ini membantah batilnya Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah, yang penyembahnya itu mengadakan sesajen, apa sesaji, Pak? Sama aja ya. Jelas ya? Allah bilang, Allah itu tidak butuh dikasih makan, tidak butuh rezeki. Nah, nanti ada pembahasannya, Pak. Hukum memakan makanan yang dipersembahkan untuk berhala. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Nah, saya pernah sampai kepada saya ilmunya, ya, kalau saya keliru nggak apa-apa, diluruskan silakan. Kalau makanan itu bukan hewan sembelihan, boleh dimakan insya Allah. Buah-buahan, kue, karena status makanan yang dipersembahkan ke berhala-berhala itu statusnya seperti makanan yang sudah dibuang. Kalau dagingnya nggak boleh, Pak. Ya, hewan yang disembelih untuk apa? Selain Allah, ya, disebut nama selain Allah, nggak boleh dimakan, haram. Itu. Tapi Bapak juga lihat-lihat kalau makan. Ya, orangnya baru naruh sesajen di situ, masih ada orangnya nih. Bapak ambil. Cari ribut itu namanya. Jangan lah ya. Ya Allah Akbar. Oke, lanjut. Al-jin, siapa yang dimaksud jin? Alamun mustatirun anil anzar, yaitu makhluk yang mustatir. Mustatir apa? Tersembunyi, ya, tidak kelihatan oleh mata. Jadi jin itu bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat jin. Hukum asalnya gitu ya. Maka kalau ada orang indigo, tahu indigo nggak, Pak? Masih saudara sama IndiHome kali ya? Nggak tahu, saudara. Itu bukan kelebihan, justru biasa kan ada orang ngaku-ngaku ya. Masalahnya kan kalau ngaku mah semua orang bisa ngaku, tapi kebenarannya gitu, Pak ya. Maka orang-orang yang indigo jangan bangga. Yang normal itu manusia tidak bisa melihat jin. Adapun Rasul itu sudah kekhususan, ya. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasul. Itu beda. Nabi masuknya mukjizat. Bahkan Nabi Sulaiman pun jin Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman. Nah, itu lain cerita. Nah, biasanya orang yang indigo-indigo ini terinspirasi dari itu. Dikira hebat gitu kan, ya. Punten Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu penyakit di hati manusia yang hampir seluruh manusia ada penyakit tersebut, yaitu cinta pujian. Yang parah itu kalau udah kronis, gila popularitas, pengennya dihormati terus, tapi dia tidak mau menghormati orang lain. La ilaha illallah. Hati-hati ini. Termasuk orang ngaku-ngaku indigo kan pengen dibilang apa?
Bilang hebat kan? Hati-hati. Kalau bahasa masyarakat awamnya apa? Mata batin. Wush. Ya. Liya'buduni ayyuwahiduni, kata Abdullah bin Abbas. Supaya mereka mentauhidkanku di dalam ibadah. Mereka di sini siapa? Jin dan manusia. Wal ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali al-zahira wal batinah. Ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Baik bentuknya itu ucapan atau perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Langsung saja to the point. Tahu dari mana sesuatu itu dicintai dan diridhai Allah? Perintah. Allah perintahkan hal tersebut, ya kita dapatnya nanti dari Al-Quran, dari Sunnah. Maka itu ibadah. Berarti hukum asal ibadah adalah haram, tidak boleh dikerjakan kecuali ada perintah, ada dalil. Ini Pak, saya rasakan hidup saya alhamdulillah jadi lebih simpel, sederhana. Bener gak sih? Nggak repot-repot mengadakan ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dari Nabi dan para sahabat. Kemudian berikutnya, boleh kita bagi ibadah itu nanti dibagi menjadi dua, ya. Ibadah badan sama ibadah harta. Nah, nanti ibadah badan ini dibagi menjadi tiga. Ibadah lisan, ibadah anggota badan, ibadah hati. Coba Bapak perhatikan sirahnya para sahabat sama tabi'in. Seakan-akan ini Pak ya, ibadahnya para tabi'in itu lebih jos daripada sahabat. Coba perhatikan, lebih mantap, lebih getol. Pun demikian, tetap sahabat lebih baik daripada tabi'in. Bapak tahu di mana keunggulannya? Ibadah hatinya para sahabat, imannya, keyakinannya, qanaahnya, tawakalnya, itu yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Sami'na wa ta'na. Bapak pengen dengar bagaimana sahabat sami'na wa ta'na? Udah pernah saya sampaikan di sini. Masih lupa? Saya ceritain lagi sedikit ya. Yang pertama, bagaimana Umar itu taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Umar lagi datang mau ke masjid, di jalan ketemu talang. Kalau di pinggir rumah kan ada ya. Nah, talang itu ngarah ke jalan. Siapa ini yang masang talang? Ini kalau hujan kan becek jalan. Dia naik ke atas, diserongin ke pinggir jalan. Baru mau turun, orang di situ, Umar, itu yang masang Rasul. Naik lagi, talangnya dibalikin lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal itu perkara duniawi kan, ya. Tapi saking para sahabat itu khawatir menyelisihi Rasul. Yang kedua, ketika Nabi lagi marah di masjid, ya sahabat pada berdiri Pak. Ya lagi kajian beginilah. Nggak tahu mungkin ada makanan gratis atau gimana ya, pada berdiri sahabat. Kata Nabi, ijlisu, duduk semua Pak, duduk. Abdullah bin Mas'ud duduk di tengah pintu Pak. Kan nggak normal ya, ngalangin jalan kan. Nabi nanya, Abdullah, ngapain di situ duduknya? Apa jawab Ibnu Mas'ud? Tadi saya baru mau masuk masjid, Anda bilang duduk, ya saya duduk. Subhanallah, ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti itu para sahabat. Tahu Bapak, ini pelajarannya dari mana? Sehingga sahabat paling takut menyelisihi Nabi.
dipetik dari hikmah kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Kan kuncinya kemenangan kaum muslimin di perang Uhud itu kan pasukan pemanah itu kan. Udah di briefing, Pak, pasukan pemanah yang ada 50 itu, kalau nggak salah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair apa? Kalau nggak salah, coba nanti dicek lagi. Sudah di briefing sama Rasul. Kalian di atas gunung, apapun yang terjadi, jangan turun, apapun. Sampai Nabi bilang apa? Walaupun kalian melihat bangkai kami, kepalanya ini dimakan oleh burung-burung bangkai, jangan turun. So, saking wanti-wanti. Karena memang kunci kemenangannya di situ. Qadarullah wa masyafa'ala. Di ronde pertama itu kaum muslimin unggul kan? Unggul, Pak, sampai lari ke belakang, sahabat ingin menebas leher kaum musyrikin ya, pengen ditebas tuh, ternyata suaranya suara perempuan. Orang musyrik itu kalau perang bawa perempuan, Pak. Karena nggak ada motivasinya perangnya buat apa? Bawa rebana, perempuan-perempuannya, ayo kalau kalian kalah kami akan ditawan tuh. Motivasinya apa? Duniawi, perempuan. Kalau kaum muslimin, aish karimah au mut syahidah, hidup mulia di atas syariat Allah atau mati syahid. Makanya kaum muslimin kalau dari depan nggak ada yang takut ya, hidup mulia di atas syariat atau mati syahid. Nah, melihat itu semua, para sahabat ngambilin ghanimah yang dari atas itu, pasukan pemanah ngelihat, dikira perang sudah usai. Turunlah, dipanggil sama Abdullah bin Jubair, balik, ingat pesan Rasul, disuruh balik. Turun semua kecuali 10 atau 7 orang yang tinggal di atas. Kejadian itulah yang diambil kesempatan oleh Khalid bin Walid, yang dulu masih musyrik ya. Langsung diajak Abu Sufyan pakai pasukan berkuda, muterin gunung Uhud, dari belakang kaum muslimin dihajar, Rasul dihajar, sampai helm perangnya Rasul itu nancep ke pipinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya qadarullah. Tapi lihat hikmahnya, setelah di perang Uhud itu kalah, cek Pak perang-perang berikutnya, menang terus kaum muslimin. Kenapa? Gak ada yang berani menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya luar biasa dari perang Uhud itu. Ya, para sahabat itu paling takut menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak tahu Sabit bin Qais? Siapa dia? Khatibur Rasul, khatibnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah SAW safar di Madinah itu, Masjid Nabawi, yang ditunjuk jadi khatib siapa? Sabit bin Qais. Kenapa? Suaranya kenceng, Pak. Innal hamdalillah, kenceng. Kan dulu belum ada ini, apa ini? Belum ada speaker. Lihat Masjid Nabawi seluas apa kan? Nah, khutbahnya itu yang dicari yang suaranya keras. Dia suatu hari nangis di rumah, nggak berani keluar. Gara-gara apa? Turun surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Perlu diterjemahin apa enggak usah, Pak? Barangkali udah belajar bahasa Arab semua kan. Al-Hujurat ayat 2 kalau nggak salah itu. Yarhamukallah. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau meninggikan suara kalian di atas suaranya Rasul. Tadi Sabit bin Qais suaranya kenceng dan tinggi kan. Jangan samakan bicaramu itu dengan Rasul sama dengan bicaramu dengan teman-teman yang lain. Kenapa?
antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sehingga gara-gara suaramu tinggi di atas suaranya Rasul, amalan-amalanmu terhapus semuanya dan kamu tidak menyadarinya. Ngeri kan? Bayangin Pak, ini ayat ya, dosanya ini disamakan dengan dosa syirik. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surah Az-Zumar. Apabila engkau berbuat syirik, terhapus seluruh amalanmu. Al-Hujurat tadi gimana Pak? Engkau meninggikan suaramu di atas suara Rasul, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ngeri kan? Makanya Thabit bin Qais nangis tuh di rumah. Wah, berhari-hari. Gak kelihatan kan di masjid, dipanggil sama Rasul. Kenapa? Nah, diceritakan. Malah Nabi membawa kabar gembira bahwa Thabit bin Qais fil jannah. Jadi yang dimaksud itu bukan beliau ya, bukan. Bapak kalau mundur lagi ayat pertamanya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Itu luar biasa ayat itu Pak. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini tadi siang saya terangkan ini di SMA ini Pak. Ya, qadarullah saya disuruh ngajar di Semanjo Pak. Tahu Semanjo nggak Pak? SMA Negeri 1 Bojonegara. Ya qadarullah ya. Nah, di situ pelajarannya tentang halawatul iman. Ya. Seseorang itu akan merasakan manisnya iman kalau ada 3 hal di dalam dirinya. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu mimma siwahuma. Kalau dijadikan Allah dan Rasulnya itu adalah yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Nah, saya bingung ini nerangin ke anak-anak SMA gimana ini. Maka saya pakai bahasa sederhana aja. Apa yang dimaksud kita mencintai Allah dan Rasulnya dibanding selain Allah dan Rasulnya? Saya pakai bahasa sederhana, yaitu mengutamakan perkataan Allah dan Rasulnya di atas ucapan manusia. Bener nggak Pak? Mendahulukan kalamullah, mendahulukan kalamur Rasul, Al-Quran, hadis. Nggak boleh kita menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Lihat kalamnya Imam Malik bin Anas ketika ngajar hadis di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada siapa Pak? Kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kan? Lagi ngajar murid-muridnya. Kata Imam Malik begini, setiap manusia ucapannya itu bisa diterima, bisa ditolak, illa sahibu hadhil qabr, kecuali penghuni kubur ini. Betapa Imam Malik mengajarkan kepada muridnya wajib fanatik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanatik itu wajib Pak. Kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau fanatik kepada madhab, kurang baik. Karena bisa jadi pendapat ya. Jadi madhab itu kan banyak Pak. Yang terkenal 4 kan. Nah, itu nyaris ya Pak ya, nyaris tidak ada madhab yang sempurna Pak. Dalam beberapa perkara justru mazhab lain itu lebih rojih, lebih kuat. Bapak tahu nggak pendapatnya Imam Malik tentang air liur anjing? Salah satu kalamnya, salah satu pendapatnya itu tidak najis. Urusan disuruh mencuci 7 kali, awalnya pakai debu, itu ta'abbud, ibadah, tauqif. Saya juga kaget pas dengar
pendapatnya sampai seperti ini. Nah, itulah kalau udah masalah fikih seperti itu. Dibawakan dalilnya, dikuatkan Pak. Mana dalilnya kalau air liur anjing itu tidak najis? Ini mudah-mudahan nggak rame ya. Ini saya bawain satu pendapat aja Pak. Ya kalau kita kan Syafi'iyah, justru air liur anjing itu najis mughalladhah ya. Ini saya hanya ingin menyampaikan ada pendapat seperti itu. Dalilnya kuat Pak. Beliau membawakan hadis yaitu anjing yang dilatih berburu kan? Nah, kalau anjing itu dilepas bismillah, dia dapat buruan. Hewan buruannya itu halal nggak kita makan? Pertanyaan satu, ada nggak satu riwayat hewan buruannya itu suruh dicuci? Nah, ini hanya pendapat aja Pak ya, pendapat aja gitu. Bahwa saya ingin menyampaikan, fanatiklah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mazhab di beberapa permasalahan itu bisa jadi mazhab yang kita tidak anut justru malah lebih kuat pendapatnya. Kayak antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali tentang sentuhan kulit lawan jenis membatalkan wudhu tidak Pak? Kan bingung kan? Kalau Syafi'i batal, kalau Hambali tidak batal. Ini kan kontras sekali, benar nggak? Antara wudhunya batal atau tidak batal gitu kan? Nah, nanti dicari mana yang lebih kuat pendapatnya ya. Ala kelihatan kita kembali ke pembahasan sini ya. Di sini ada hikmahnya. Yang pertama, annal hikmata min khalqil jinni wal insi hiya ifradullahi bil ibadah. Hikmah atau tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam seluruh ibadah. Yang kedua, isbatu wujudil jin. Ahlussunnah wal jamaah meyakini, mengimani ada yang namanya jin. Eksistensi jin itu ada tidak Pak? Ada. Kenapa Pak sampai disampaikan di sini? Karena ada orang yang nggak percaya tentang keberadaan jin. Ada nggak Pak? Ada, terutama ahli filsafat, ya, orang ateis apa lagi? Nah. Kemudian kamalu ghinallahi an khalqihi, sempurnanya sifat Allah. Allah itu maha kaya, Allah tidak butuh makhluknya. Justru Allah yang mencukupi kebutuhan makhluknya kan? Bapak, kita selami lebih dalam. Apa yang dimaksud Allah tidak butuh makhluknya? Allah tidak butuh ibadah kita. Itu Pak, Allah nggak butuh disembah. Semua ibadah yang kita kerjakan murni Allah kembalikan masalahnya kepada pelakunya. Kemudian berikutnya, isbatu ismaini min asma'illah wa huma ar-razzaq al-matin, ya. Ditetapkan dua nama dari apa? Dari ayat tadi, Az-Zariyat ayat 8. Allah itu punya nama apa? Ar-Razzaq. Allah juga punya nama Al-Matin. Nah, di sini Pak punten, hindari menamai anak kita dengan nama Allah. Ya, kecuali di depannya ada Abdun, Abdur Razzaq, Abdul Matin misalnya ya. Apa lagi? Abdurrahman, Abdurrahim. Memang beberapa nama boleh buat manusia. Apa contohnya? Al-Aziz, boleh nggak buat manusia? Boleh. Walaupun nggak ada abdunnya boleh. Apa lagi? Ar-Rahman, Rahman, keliru saya. Ar-Rahim. Nah, kalau Ar-Rahman nggak boleh, harus ada Abdurrahman. Ar-Rahim boleh Pak. Ar-Rauf boleh. Mana dalilnya?
Nabi disifati oleh Allah di surah At-Taubah kalau nggak salah apa? Ayat berapa? Coba bantuin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Coba saya ini aja ya. Saya cari dulu. Biar valid kita kajiannya. At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari diri kalian. Maksudnya dari bangsa manusia maksudnya ya. Apa yang pertama? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Tuh, Nabi disifati dengan apa? Aziz. Harisun 'alaikum bil mu'minin Raufur Rahim. Raufur Rahim ini sifatnya siapa di ayat ini? Rasul. Sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi nanti kalau kembali hadis, sebaik-baik nama adalah Abdullah, Abdurrahman. Ada hadisnya. Makanya sahabat itu dipanggilnya pakai nama bapaknya. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Amr. Siapa nama mereka semua? Abdullah semua nama. Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Amr, Abdullah Ibnu Umar. Coba kalau namanya Abdullah dipanggilnya Abdullah, nengok semua. Abdullah, 4 orang nengok. Makanya dinisbati kepada ayahnya. Dan para sahabat bangga dengan ayahnya, Pak. Beda sama kita. Masih ingat nggak waktu SD? Rapot itu kitab suci. Jangan sampai dilihat sama temen. Kenapa? Ada nama bapak. Bener Pak ya? Berarti kita sejaman ininya apa namanya? Mainnya ya. Saya kalau di kelas saya balik opininya. Kalian tuh harus bangga sama ayah kalian. Kalau ada teman bilang manggil-manggil nama bapak ya, nama ayah. Kenapa itu ayah saya? Gitu aja. Saya bangga dengan ayah saya. Kita patahkan itu anggapan yang lalu kan. Kalau dulu ya. Kita kasih tahu ke anak kita, nggak apa-apa nak, kamu dipanggil nama ayah. Emang kamu anak ayah kan? Gitu. Kalau diledek-ledek dihina, bilang aja alhamdulillah, udah pergi. Iya kan? Udah, alhamdulillah pergi. Kita aja. Cerita aja sama ayah nanti. Nanti kalau ada yang kayak gitu, ayah lapor ke ustadznya atau ustadzanya. Gitu Pak. Ya, demikian. Kali berikutnya Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين." Dan telah kami utus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Nah, ini Allah bilang seluruh. Ya, hukum asalnya berarti seluruh umat, seluruh kaum dulu Allah utus seorang rasul. Dan dakwanya seluruh rasul sama. Apa dakwanya? Supaya kalian menyembah Allah saja, supaya kalian menjauhi taghut. Nah, di sini nih. Taghut itu banyak, Pak. Taghut itu kalau gampangnya Pak ya, segala sesuatu yang disembah selain Allah itu taghut namanya. Yang kemarin udah dibahas ya, pembahasan kemarin kan, judulnya aja satu kata doang, taghut. Ya udah nggak usah diulang lagi berarti. Masih ingat Pak? Sebutin aja ininya, jenis-jenisnya. Iblis, la'natullah alaih. Kemudian
Man 'ubida min dunillahi wa huwa radin. Yang disembah selain Allah dan dia ridha. Terus yang mengajak manusia supaya menyembah dirinya. Ya, supaya manusia fanatik kepada dia, diikuti, ditaati, padahal fatwanya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ya, hati-hati. Yang keempat, mengklaim dirinya mengetahui hal yang ghaib. Bahasa ekstrimnya apa? Dukun, peramal, paranormal. Tapi zaman sekarang dukunnya pakai cover ustadz, Pak. Ada nggak? Yang dia pakai jubah putih, pakai sorban, tapi isinya meramal. Orang datang ke dia ngapain? Minta air. Betul nggak? Ini ada yang menarik nih. Kemarin saya bahas tentang larangan meniup air. Jadi minum itu yang sunnah baca bismillah aja, nggak usah ditiup. Bismillah. Alhamdulillah. Gitu Pak, yang sunnah ya. Terus gimana airnya diruqyah, dibaca-bacain gitu kan? Padahal ada hadis larangan meniup. Maka yang benar silakan diruqyah aja, dibacain. Ya. Kalau ruqyah kan biasanya bacanya dikerasin ya. Nah, bacanya di depan air itu tidak usah ditiup airnya. Apalagi kan biasanya meruqyah pakai tiupan yang mengandung ludah sedikit. Nah, setahu saya kalau yang ditiupan mengandung ludah sedikit itu bukan ke air. Kemana? Ke tangan ya. Ini kan butuh dalil Pak ya kalau meniupkan ke air tadi. Itu apa namanya? Ya sedikit, jangan di kuak. Bukan. Beda lagi itu ya. Ditiup-tiup biasa aja. Nah, ini yang riwayat sahih kuat ya, sebelum tidur itu ya. Justru ditiup dulu, Pak. Diusapnya sambil baca Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ayo cek lagi. Barangkali teman-teman selama ini baca dulu baru ditiup kan? Ya, wallahu alam kalau ada berbagai riwayatnya. Cuma yang sampai kepada saya ditiup dulu, Pak. Sambil diusap itu kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus sampai Al-Falaq sampai An-Nas. Gitu. Ya kalau sesama jenis laki-laki meruqyah sama laki-laki dipegang bagian sakitnya. Atau kita sendirilah lagi sakit kepala nih Pak. Luar biasa sakit kepala itu ya, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Dipegang kepalanya, dibacakan surah Al-Fatihah. Gitu. Gimana tadi ngebacain air? Ya tadi boleh sambil dipegang, atau pokoknya airnya di depan kita aja. Kita ngaji, tidak usah disembur, nggak usah disembur. Soalnya ada yang nanya ke saya. Dulu katanya dia biasa begitu ngaji terus ditiupin ke air itu. Nah sekarang ke galon Pak, sebelum dipasang di dispenser. ada itu. Ya saya jawab, silakan boleh Bapak ngaji di depan galonnya itu. Ya, ilmuwan Jepang juga kan meneliti ya. Katanya partikel airnya itu berubah jadi indah gitu kan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, silakan ngaji di depan galonnya tadi, terdengar oleh airnya tadi, karena demi Allah kita beriman bahwa air itu berzikir. Ya kan? Ya, segala sesuatu itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterangannya ada di surah Al-Isra ayat 44. Ya, tadi dibacakan, tidak usah ditiupkan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.